Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita ada di Jogja Green School yang terletak di Dusun Jambon. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizky Fidausi NPM 283. Saya Renali Nabila dengan NPM 272. Saya Meli Puspa dengan NPM 210. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Dan saya Hikmatul Hasanah. Dan saya Hikmatul Hasanah dengan NPM 265. saya Talan Adito Ramadan Yudian dan NPM 215. Saya Binda Puspi dan Indruk dengan NPM 29. Saya Yudanti dengan NPM 264. Wait a minute. Wait. Saya Fikri Syawal Lukas dengan NPM 200. Kurikulum yang ada di Jogja Green School. Oke, di Jogja Green School ini menggunakan kurikulum paket A atau mengejar paket sama dengan di sekolah SD biasanya. Nah, untuk di Jogja Green School, kurikulumnya sebagian masih menggunakan K13 dan sebagian masih menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, untuk K13 masih dipakai untuk kelas 3 dan 6, sedangkan kurikulum Merdeka sudah dipakai kelas 1, 2, 4, dan 5. Ya, itu saja untuk penjelasan kurikulum di Jogja. Usaha atau upaya Jogja Green School dalam membentuk karakter siswa. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana upaya Jogja Green School menerapkan pengembangan karakter bagi peserta didiknya. Yang pertama itu saat siswa masuk sekolah dasar atau SD di sini itu dibangunkan di awal pembentukan karakternya. Yang kedua itu pembentukan karakter itu dari guru. Jadi guru itu harus menerapkan sifat yang tanggung jawab, beretika yang baik, atau yang sopan terhadap murid-muridnya atau sebaliknya dengan guru. Yang ketiga itu ada guru. Di sini juga ada, mohon maaf, ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini murid-murid itu tidak membeda-bedakan dan itu sudah diterapkan di Jogja Green School. Kemudian yang hari Senin biasanya Jogja Green School juga menerapkan sifat berdongeng atau bercerita. Manajemen dan pengembangan sumber daya manusia di Jogja Green School. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen dan pengembangan sumber daya manusia di Jogja Green School ini. Dan yang pertama, setiap guru memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Bukan hanya bagi SD, tapi ada guru yang latar belakang pendidikannya dari BK ataupun dari seni. Lalu yang kedua, para guru ikut workshop di luar sekolah untuk menggali informasi dan pengetahuan setiap guru. Lalu yang ketiga, ada sesi deep talk semua guru. Jadi setiap guru itu saling menceritakan masalahnya dengan murid maupun orang tua murid, kemudian nanti menemukan solusinya bersama-sama. Nah, lalu selanjutnya ada juga website yang dibuat untuk mempermudah orang lain untuk mencari informasi tentang Jogja Green School ini, seperti itu. Di websitenya sendiri terdapat beberapa hal. Di sana yang pertama ada program dan pembelajaran, lalu ada kegiatan para anak-anak, lalu juga ada artikel-artikel dan juga tentang mereka atau tentang Jogja Green School-nya sendiri, dan juga terdapat kontak untuk menghubungi staf dari Jogja Green School. Konsep dan praktik pendidikan inklusi dan ramah anak di Jogja Green School. Konsep dan praktik pendidikan inklusi di Jogja Green School. Pendidikan inklusi di Jogja Green School sama seperti sekolah reguler pada umumnya, yaitu anak yang normal dan anak yang memiliki berkebutuhan khusus atau ABK ditempatkan di kelas yang sama.
Akan tetapi anak yang berkebutuhan khusus ini memiliki guru pendamping, yaitu shadow teacher. Nah, shadow teacher ini bertugas mendampingi guru utama untuk mendampingi siswa yang anak berkebutuhan khusus agar pembelajaran yang ada di kelas berjalan secara efisien. Nah, untuk penerapan pendidikan inklusi di Jogja Green School ini, pada saat awal masuk itu guru terlebih dahulu mengobservasi siswanya itu berkebutuhan khusus pada bidang apa. Kemudian guru itu mengkonfirmasi pada orang tuanya goals-nya menyekolahkan anaknya di Jogja Green School ini apa. Misalkan ada mau nge-push akademiknya atau mau nge-push tentang sosialisasinya. Misalkan kalau orang tuanya meminta pihak dari sekolah itu untuk nge-post tentang sosialisasinya, maka guru akan mengajak siswa setiap hari untuk bersosialisasi di keramaian, sehingga anak yang berkebutuhan khusus itu tidak tantrum atau tidak takut di keramaian. Nah, pada anak berkebutuhan khusus itu di Jogja Green School membuka kelas minat, yaitu ada kelas masak, ada kelas berkebun, ada outing class, kemudian ada kelas profesi, dan juga ada kelas lain-lainnya. Kami di sini akan menjelaskan tentang metode dan model pembelajaran di Green School Yogyakarta. Yang pertama yaitu ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini yaitu ada metode ceramah, metode tanya jawab, dan ada metode di luar kelas. Di mana metode di luar kelas itu contohnya kita belajar sambil membersihkan taman, kita belajar sambil menanam sayur-sayuran, dan kita pembelajaran di luar kelas itu kita memanfaatkan apa yang ada di alam yang bisa kita jadikan untuk metode pembelajaran. Kemudian mode pembelajaran yang ada di Jogja Green School ini hampir semuanya digunakan tergantung situasi yang ada di dalam kelas. Jadi mode pembelajarannya itu menyesuaikan situasi anak dan guru. Dalam hal ini guru itu dituntut untuk menjadi lebih kreatif. Seni dan tata ruang desain arsitektur. Untuk seni dan tata ruangnya di sini ini ada aula, biasanya dipakai untuk anak TK dalam pembelajarannya. Kemudian ini ada kantin Jogja Green School-nya. Membeli makanan di sini itu dengan cara menukarkan uang asli di dalam keuangan, lalu ditukarkan dengan uang khusus yang ada di sini untuk membeli makanannya. Makanan di sini juga makanan sehat, tanpa pengawet, tanpa kemasan kayak ciki-ciki gitu. Lalu di sini ada lapangannya, bisa dilihat banyak alat bermainnya. Di sini ada ayunan, di sini ada tempat duduk, di sini ada trotoar, lalu di sini ada kelas busi, lalu di sini ada kelas kayu. Ini juga buat anak-anak SD belajar di sini. Selain kelas besi itu sebenarnya ada 3, ada kelas besi, ada kelas kayu, dan juga ada kelas bambu. Jadi kelasnya itu di dalam ruangan ada terdiri dari meja dan kursi, kolam khusus, kolam ikan nila dan lele. Nah, kalau yang di sini adalah lapangan basket. Lihat ada ringnya. Nah, ukuran lapangan basketnya juga cukup luas ya. Nah, selain digunakan untuk olahraga basket, di sini juga ada tiang yang mana digunakan untuk lapangan upacara juga. Lalu di sebelah sini ada pendopo untuk anak-anak biasanya juga bisa menari, atau biasanya digunakan untuk administrasi untuk menerima tamu. Saat ini pendoponya ini sedang direnovasi ya. Nah, untuk fasilitas yang ada di sini, kemudian ini ada tempat untuk berkebun. Anak-anak bisa berkebun di sini, terus nanti hasil panennya juga bisa dijual ke guru, ke orang tua, ataupun orang-orang di sekitar di Jogja Green School ini.